Oke, teman-teman, perkenalkan saya Wisnu dari komunitas tangan di atas. Teman-teman, saya aktif di komunitas tangan di atas yang isinya komunitas bisnis yang membernya sekarang 24.500-an tersebar di beberapa kota. Silahkan teman-teman bagi mahasiswa yang ingin merapat atau ingin belajar gitu dengan mentor-mentor mungkin pengusaha-pengusaha yang sudah ada, silahkan share saja komunitas tangan di atas pasti langsung keluar. Nah, lanjut ke materi bahwa kalau tadi kita lihat apa yang dikatakan oleh apa yang disampaikan oleh Mas Fajar ya, saya panggil Mas Fajar aja mengenai value proposition, bagaimana melihat kebutuhan customer, kemudian kita tahu bagaimana pengembangan bisnisnya berhubungan dengan apa yang diinginkan customer, ditambah tadi Mas Roni berkaitan dengan keuangan dan sales yang kemudian ujung-ujungnya adalah pastinya sebuah bisnis itu. Nah, apa sih sebenarnya bedanya proposal, business pitch sama investor pitch gitu? Sebenarnya ini adalah format yang berbeda, tetapi ujung-ujungnya adalah harus meyakinkan gitu. Kalau misalnya kita refer to proposal KIBM, KIBM, mohon maaf ini ada yang salah, saya coba perbaiki dulu. Nah, ini typo, oke. Oke, saya share lagi, mohon maaf. Oke, wait. Nah, dah. Tadi ada typo sedikit, teman-teman, proposal KIBM, business pitch dengan investor pitch, sama-sama semuanya harus meyakinkan. Kalau proposal dalam bentuk dokumen yang kemudian ini akan dipropose kepada juri-juri di tim KIBM. Kemudian kalau business pitch itu adalah untuk meyakinkan juga yang bisa bentuknya dalam bentuk dialog gitu karena kita berbicara dengan customer. Dan yang ketiga itu juga bisa bentuk dialog juga, dialog dengan investor. Tetapi tiga-tiganya harus meyakinkan. Nah, bagaimana caranya supaya kita meyakinkan? Nah, bagusnya ini kerennya program ini adalah pada saat teman-teman membuat proposal, ini sekaligus juga bisa digunakan untuk business pitch dan juga investor pitch. Jadi bisa digunakan sekaligus. Apa sih isinya? Nah, ini kita lihat urutannya terlebih dahulu. Teman-teman mahasiswa kita ada di proses yang pertama yaitu workshop kewirausahaan online yang dibuat oleh kompetisi inovasi bisnis mahasiswa. Nah, kemudian setelah itu apa yang perlu dilakukan? Teman-teman akan membuat usulannya gitu dalam bentuk online. Yang akan kita bahas hari ini bagaimana teman-teman bisa membuat sebuah proposal yang benar-benar meyakinkan gitu. Karena kita nggak saling ketemu gitu. Bagaimana teman-teman dengan dokumen itu meyakinkan para juri, para penilai yang kemudian teman-teman akan maju ke proses selanjutnya. Setelah direview, kemudian teman-teman melaksanakan hingga pelaporan dan ujung-ujungnya nanti teman-teman diharapkan tidak hanya mempunyai bisnis tetapi bisa mendapatkan hak cipta, desain industri, paten, merek atau rahasia dagang. Nanti akan lebih detail dijelaskan dalam panduan. Oke. Nah, ini secara garis besar apa yang akan ada di dalam proposalnya, proposal KIBM. Oke. Yang pertama, ini sudah dijelaskan dari tadi pagi, teman-teman. Dari tadi siang oleh Mas Fajar dan juga Mas Roni. Kita berbicara mengenai problem tadi, problem, solutions, produk dan jasa itu dibicarakan oleh Mas Fajar. Target customer juga dibicarakan oleh Mas Fajar tadi. Market sizing juga, kompetitor juga, dan business model yang tadi juga disampaikan dengan business model canvas. Dan tadi Mas Roni juga menyampaikan berkaitan dengan milestone, bagaimana how to reach the customer, marketing strategy, laporan keuangan, bagaimana meyakinkan sampai proyeksi ke depan, dan yang terakhir adalah kebutuhan dana pengembangan yang dibutuhkan oleh teman-teman sekalian. Oke, lanjut saja. Ini adalah suatu diagram yang dinamakan oleh value proposition canvas yang sudah dibahas tadi oleh Mas Fajar di siang hari tadi. Apa yang paling penting harus dilakukan di sini supaya meyakinkan?
teman-teman mahasiswa yakinkan bahwa pain reliever tadi ya, pain reliever yang ada di sebelah kiri ini ada atau gain creator yang ada di sebelah atas ini harus menjawab pain dan gain dari sudut pandang customer. Intinya problem yang ada di customer kita harus memberikan solusi terhadap problem yang ada. Oke, itu yang pertama. Nah, untuk contohnya saja saya pakai kasusnya, ada satu studi kasus yang menarik teman-teman. Atau yang saya bicara mengenai Airbnb. Airbnb itu adalah tempat akomodasi yang unik sekali teman-teman. Karena apa? Dia menggunakan kamar-kamar, dia menggunakan tempat yang memang tidak dipakai gitu ya. Jika teman-teman punya rumah, ada kamar nggak kepake, teman-teman bisa gunakan itu dan sewakan ke orang. Nggak kebayang kan? Dulu kita punya rumah kita ditinggali oleh orang yang nggak kita kenal. Tapi itu yang kita cari sebenarnya, inovasi-inovasi itu. Karena di kompetisi ini, inovasi merupakan hal yang sangat-sangat penting. Nah, contohnya Airbnb ini. Nah, bisa nggak sih supaya ini lebih menarik ke customer, supaya orang-orang itu yang dari luar mau nginep di rumah kita, itu konsep Airbnb. Bisa dibuat semenarik mungkin, seperti ini. Nah, ini adalah rumah tinggal atau apartemen yang kemudian ini bisa disewakan. Dan ini konsep ini cukup booming waktu itu yang karena memang sekarang sedang COVID jadi agak sedikit melesu gitu sayangnya. Nah, apa hubungannya dengan yang tadi? Yakinkan yang saya tanda panah ini memang benar-benar menjawab teman-teman apa yang dijelaskan oleh tadi Mas Fajar di siang hari. Setiap pain reliever itu harus mengatasi masalah-masalah yang ada di pain. Nah, ini ada tanda panah ini. Setiap pain reliever, gain creator yang ada di sini tadi, memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan customer. Semakin tepat, semakin baik. Sehingga kita bisa tahu bahwa ternyata problem yang dimiliki customer dengan solusi benar-benar pas gitu. Itu yang pertama. Nah, ini contohnya teman-teman, waktu itu saya pakai Airbnb juga. Waktu itu saya dapat kesempatan untuk jalan-jalan bersama keluarga. Kemudian ada satu tempat yang kemudian di Airbnb ini benar-benar memberikan experience. Karena apa? Di sini bisa kelihatan bahwa sebenarnya gain atau keinginan dari customer itu yang membedakan dengan hotel adalah local experience. Jadi di sini saya bisa ketemu dengan pemiliknya, saya bisa ngobrol dengan anggota keluarganya dan sebagainya. So that's adalah contoh dari bagaimana problem yang yang diinginkan atau problem yang dirasakan oleh si customer dan keinginan yang memang benar-benar diinginkan oleh customer itu benar-benar diberikan oleh si Airbnb. Jadi teman-teman yang pertama harus fit dengan itu. Oke, yang kedua, itu yang pertama dan yang kedua. Jadi ada ada problem, ada solution. Itu jadi problem yang pertama, solution adalah yang kedua. Yang ketiga, kita bicara mengenai produk, teman-teman. Nah, produk dan market fit itu kayak gimana? Nah, ini dia. Produk market fit ini yakinkan ke kita bahwa produk itu benar-benar sudah tervalidasi, diinginkan oleh customer gitu, konsumen. Buktikan dengan informasi, data, gambar, testimonial gitu ya, yang antara market dengan produk itu benar-benar klop gitu. Produk kita benar-benar fit terhadap market kita. Jadi silahkan teman-teman ceritakan bahwa oh ini benar-benar produk kita memang layak ke customer karena customer demand-nya terus meningkat misalnya. Kemudian customer ada testimoni yang bagus misalnya dan itu silahkan teman-teman buat di dalam proposalnya. Oke, kalau misalnya ada pengembangan seperti Gojek ini Gojek menandakan bahwa dia benar-benar kena atau dia benar-benar mengerti apa yang diinginkan customer karena memang ada versi 1, versi 1,5 dan versi 2 dan selanjutnya. Ini menandakan bahwa kita benar-benar ingin tahu lebih detail mengenai customer dan itu tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fajar bagaimana kita benar-benar mengerti customer dan kalau misalnya ada yang berubah dari customer kita tahu apa yang harus kita lakukan itu. Dan yang keempat, wah kita bicara setelah itu kita bicara target customer. Kita udah tahu produk kita fit,
Kita udah tahu problem kita, solusi kita menciptakan menyelesaikan permasalahan yang ada di customer. Next-nya apa? Kita harus yakinkan kalau customer-nya banyak atau enggak gitu. Target customer-nya siapa? Target customer-nya jangan hanya dikasih tahu adalah misalnya mahasiswa, kemudian dosen misalnya. Jangan, dibuat detailnya, dibuat personanya. Contohnya persona gimana? Contohnya ini namanya Steve, dia itu adalah CEO. Nah, dia mencari produk kita lewat apa? Gitu misalnya. Terus kemudian apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh dia dan bagaimana cara belinya gitu. Dijelaskan secara detail siapa target customer kita, tidak hanya sekedar umur 25 sampai 30, tapi jelaskan umur 25 30 atau 25 sampai 40 itu siapa, profesinya apa. Gitu ceritanya. Oke? Setelah target customer, udah tahu targetnya apa? Seberapa besar marketnya? Nah, teman-teman harus yakinkan ke kita bahwa market kita besar gitu. Kita punya produk, targetnya ini, dan marketnya itu besar. Seberapa besarnya? Kita tentukan dengan ini, teman-teman. Ada namanya TAM, ada SAM, ada SOM. TAM itu adalah total addressable market. Jadi teman-teman bayangin market yang besar gitu ya. Terus kemudian market yang sudah dilayani dengan produk-produk lain gitu berapa besar, dan market yang tadi sudah dilayani oleh produk-produk lain atau pesaing-pesaing kita kira-kira berapa persen mau masuk situ. Itu yang kita yang kita deskripsikan gitu, kita gambarkan. Contohnya ini. Tadi yang saya bilang produk Airbnb. Kenapa saya pakai produk Airbnb? Saya ingin teman-teman fokus ke sesuatu yang memang menjadi inovasi gitu. Oke? Yang memang benar-benar menyelesaikan permasalahan orang dan kalau misalnya bisa cukup unik atau berbeda dengan yang lain. Airbnb gimana? Dulu waktu tahun 2011 dia jelaskan seperti ini. Total addressable marketnya berapa? 1,9 billion katanya. Oke, itu kemudian dijelaskan dengan data-data. Kemudian served addressable business-nya yang memang sudah yang sudah di-serve dengan produk-produk lain, pesaingnya Airbnb seperti bed and breakfast dan teman-temannya itu ya, misal akomodasi lain kayak produk-produk lain sejenis ya, Airy dan sebagainya itu ya, sudah dilayani berapa? 532 million katanya. Nah, kalau untuk Airbnb porsinya berapa? Kalau dari sini memang nggak lebih dari 5%, nggak apa-apa juga gitu. Itu juga sudah besar dari market yang real gitu. So itu yang harus kita yakinkan gitu ya. Yang pertama sudah tahu produknya apa, problemnya apa, kita memberikan solusi terhadap problem, kita target marketnya siapa, udah jelas, kita harus yakinkan ini banyak marketnya, jadi potensinya besar gitu. Nah setelah itu apa? Nah setelah itu kita bicara kompetitor. Nah untuk masalah kompetitor ini teman-teman, jangan sampai teman-teman bilang kita tidak ada kompetitornya gitu. Itu bisa jadi langsung wah berarti dia nggak tahu benar-benar produknya dia gitu. Karena kompetitor itu banyak sekali teman-teman. Tidak hanya kompetitor langsung, tapi ada kompetitor yang nggak langsung gitu. Kalau contohnya iPad misalnya atau tab gitu yang lagi keren-keren ini ya. Sebenarnya ada produk pengganti lainnya kok gitu. Laptop yang kecil yang memang fungsinya mirip-mirip itu produk penggantinya. Sehingga kalau misalnya dibilang ada satu produk yang kemudian tidak ada kompetitornya, itu biasanya kita langsung judge atau kita langsung nilai bahwa ini mahasiswa ini belum tahu. Bagaimana caranya kita melihat kompetitor? Teman-teman bisa bikin kayak gini, namanya perceptual mapping. Nanti silahkan ngelihat, tapi intinya ini yang membedakan kita dengan produk lain. Ini contohnya Airbnb di sini. Di sini ada garis X, ini ada garis aksis Y ya. Ini adalah high uniqueness, di sini low uniqueness, ini expensive sama affordable. Nah, Airbnb itu ada di mana? Dibanding TripAdvisor. Oh, di sini dia berbeda. Dia lebih unik dibanding TripAdvisor. Dia lebih unik dan lebih murah daripada booking.com. Jadi teman-teman ngelihat siapa kompetitornya terus kemudian dipetakan seperti ini.
Saya berikan contoh lain teman-teman, coklat yang teman-teman suka gitu ya. Di sini apa bedanya M&M atau bedanya KitKat dengan Green and Black misalnya? Ya pasti dia lebih murah dibanding yang lainnya, tetapi secara kualitas walaupun memang murah, tapi ya masih lebih bagus daripada M&M gitu. Tapi kalau mau kualitinya lebih bagus itu ke Mars. Dan ini bedanya dari KitKat, Mars, M&M dan sebagainya. Ini bagi teman-teman yang suka coklat atau yang suka ngasih pacarnya coklat nih biasanya ya, tahu nih merek-merek ini. Oke, so setelah kompetitor jelas, siapa kompetitor kita? Bikin bisnis model yang tadi diajarkan oleh Mas Fajar. Oke, bisnis modelnya jadi gimana? Nah, dibikinlah ini. Nah, ini saya kasih contoh juga, nanti teman-teman bisa baca, materinya juga bisa saya berikan. Tapi ini sudah diberikan tadi materinya oleh Mas Fajar, teman-teman bikin bisnis modelnya. Bukunya tadi juga sudah direferensikan. Bukunya Business Model Generation yang menulis itu adalah Alexander Osterwalder. Nah, silahkan nanti teman-teman mungkin bisa lihat di ada versi bahasa Indonesianya juga di Gramedia. Silahkan teman-teman pelajari sehingga teman-teman bisa membuat bisnis modelnya. Nah, apa yang membuat bisnis model ini bagus? Ini kita harus lihat bagaimana semuanya ini terkoneksi dengan baik, teman-teman. Itu yang kita lihat. Jadi apa yang dikatakan Mas Fajar tadi memang benar-benar itu harus dilakukan. Kalau tidak, kita tidak bisa tahu apakah produk ini kalau dijalankan berhasil atau enggak nanti pada saat dijalankan gitu ya. Sehingga teman-teman kalau yang tadi terlewat, silahkan lihat materinya lagi tadi ya dari Mas Fajar, nanti ada di YouTube. Oke, so dari bisnis model ternyata kalau tadi yang diajarkan Mas Fajar itu baru satu teman-teman. Kalau teman-teman mau gambarkan dalam bentuk lain gimana? Boleh, boleh banget. Nih contohnya. Jadi ini ceritanya kalau Airbnb ini menceritakan jalan prosesnya bisnis modelnya di Airbnb. Di Airbnb itu ada visitor, ada host yang punya rumah, ada Airbnb gitu ceritanya. Tapi sama aja seperti yang bisnis model tadi. Oke, yang tadi bisnis model Canvas. Nah, visitor ini dia request kamar gitu ya. Terus si host ini kasih profil. Jadi di dalam Airbnb itu yang punya kamar dia tampilkan bentuk kamarnya, terus kemudian ruangannya seperti apa. Si visitor itu yang mau nyewa kamarnya dia ngelihat gambarnya seperti apa dan sebagainya. Kayak gitu sederhananya. Nah, bagaimana cara dapat uangnya? Nah, si Airbnb memberikan 3% service fee ke mengambil 3% service fee ke host gitu ya. Yang kemudian visitornya membayar renting fee uang sewanya, uang sewa kamar plus 6 sampai 12% service fee. Gitu ceritanya. Ini bisnis modelnya. Jadi kelihatan dari mana dapat uangnya, kelihatan biayanya keluarnya kemana dan sebagainya. Oke, bisa macam-macam. Kalau di sini juga kelihatan kok customernya siapa, revenue-nya dari mana. Ini kan kelihatan nih, commission from host gitu ya, commission from guest. Ini revenue stream yang tadi sudah dijelaskan Mas Fajar. Ini merupakan adalah pendapatan dari si customer gitu ya. Ini silahkan dipelajari, saya tidak akan mengulang kembali teman-teman karena ini sudah dibahas tadi pagi dan tugas saya adalah merecall lagi supaya teman-teman tahu tadi siang pada saat Mas Fajar menjelaskan itu menjelaskan bagaimana proposal ini dibuat. Oke. Bentuknya macam-macam, ini saya berikan juga referensi kalau teman-teman suka gambar, ini digambar seperti ini juga boleh. Sama saja. Oke. Nah, setelah bisnis modelnya jadi, nah, tinggal nih milestone. Milestone itu apa sih? Milestone itu adalah titik waktu tertentu dalam siklus perjalanan bisnis yang digunakan untuk mengukur kemajuannya, gitu ceritanya. Oke. Jadi contohnya apa? Oke. Saya sekarang sudah mulai nih 6 bulan berjalan gitu ya, 6 bulan berjalan. Terus saya akan membuka cabang kedua pada saat pertengahan tahun depan gitu. Udah jelas tuh milestone pertama. Oke.
setelah membuka cabang kedua, saya akan membuka cabang ketiga dan keempat pada tahun keberapa gitu, atau ada bulan keberapa. Itu adalah titik waktu tertentu dalam siklus perjalanan bisnis yang digunakan untuk mengukur kemajuan. Sehingga kalau misalnya kita lihat milestone itu adalah titik-titik yang dimana teman-teman bisa lihat disitulah pengembangan bisnisnya terletak ya. Jadi pada setiap milestone itu teman-teman menentukan dan pasti itu adalah kemajuan gitu, bukan kemunduran. Nah ini adalah kemajuan Airbnb teman-teman. Mulai dari tahun 2000, dari tahun 2007, 2008, 2010 dia punya milestone-milestone tertentu yang kita melihat bahwa ini bentuk dari pengembangan bisnis di Airbnb. Oke, nah ini adalah keunggulan Airbnb. Apa yang harus dilakukan yang kemudian teman-teman harus lakukan dengan ini? Ini kan tadi udah dibahas ya di awal ya, pada saat kita bicara mengenai produk and service. Nah, kemudian teman-teman bikin marketing strateginya. Karena di nomor 8 tadi, kita kan sudah tahu kita kan sudah bikin milestone-nya ya. Kita sudah tahu kira-kira kapan kita akan apakah buka cabang, intinya kemajuan bisnis kita sudah rencanakan. Tapi yang perlu kita yakinkan atau yang perlu kita yakinkan ke juri, kita perlu yakinkan ke investor adalah bagaimana caranya. Gitu ceritanya. Ceritakan teman-teman dengan marketing strategi. How to reach the market gitu. Teman-teman bisa mulai dengan segmentation. Ini pasti sudah diajarin di kampus kan, marketing nih. Segmentasi, targeting, positioning, siapa target yang diinginkan. Bagaimana caranya kita memberikan informasi atau memposisikan produk kita ke benak customer. Kemudian dilanjutkan dengan marketing mix. Produk strateginya gimana, harganya berapa, jualnya di mana, dan bagaimana promosinya. Nah, ini adalah salah satu yang disarankan teman-teman pada saat menjelaskan mengenai marketing strategi. Ada namanya customer journey. Di sini adalah diagram yang menggambarkan berbagai langkah yang ditempuh oleh konsumen gitu ya, agar dia bisa beli produk kita, mulai dari pertama mereka tahu sampai mereka beli gitu. Jadi diceritakan dia tahunya dari mana, apakah tahunya dari sosial media, terus kemudian dia klik sosial media, dari situ dia beli produknya, dari beli produknya dikirim barangnya, terus kemudian sampai. Nah ini saya berikan contoh untuk kasus tadi Airbnb, oke? Karena banyak potensi yang dimiliki oleh Indonesia ya, orang Indonesia dan juga Indonesia, resources itu banyak sekali tempat-tempat eksotik yang memang kita miliki itu, apalagi di Lombok, apakah di Bali ataukah di beberapa tempat di daerah teman-teman. Sayangnya yang memiliki tempat-tempat yang eksotik tadi itu dibeli oleh orang dari luar yang kemudian disewakan ke Airbnb gitu. Jadi kenapa nggak kita juga bikin inovasi yang sama gitu. Jangan sampai kita hanya kebagian kita dimanfaatkan sumber dayanya tetapi keuntungannya dinikmati oleh orang lain bahkan bukan orang Indonesia. Oke? Nah, yang tadi barusan dijelasin. Setelah kita tahu bagaimana menjangkau customer, yang kita lakukan adalah memperlihatkan laporan keuangan atau data-data keuangan. Di mana laporan keuangan itu sebaiknya ada 3 kalau misalnya teman-teman mau lengkap nih. Oke. Tapi kalau misalnya mau laba rugi aja oke, tetapi memang poinnya kalau semuanya lengkap, wah itu jos banget gitu. Apa sih laba rugi? Ya tadi udah dijelasin sama Mas Roni. Oke, kita bisa ngelihat laba kita bisa tahu rugi kita gitu. Arus kas, harus keluar masuk uang dari perusahaan, dari customer ke perusahaan. Neraca memperlihatkan seberapa sehat ya perusahaan teman-teman, seberapa kaya atau asetnya ada berapa di perusahaan teman-teman atau di bisnis teman-teman. Oke, so yang paling penting di sini adalah yang saya merah-merahin itu kinerja perusahaan.
Jadi dari sini kita bisa melihat kinerja perusahaan teman-teman atau bisnis teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan, Pak, boleh nggak kalau misalnya saya belum ada belum ada PT, belum ada CH, nggak apa-apa juga gitu. Silahkan, karena memang kita tujuannya adalah mengajak teman-teman supaya teman-teman sudah mulai gitu ya, berharap nanti pada saat lulus atau bahkan teman-teman masih di kuliah, teman-teman sudah punya bisnis gitu. Dan ini zaman saya dulu nggak ada, zamannya Mas Wahyu nggak ada kayak gini. Zamannya Bu Kusni nggak ada juga kayak. Jadi teman-teman sangat-sangat beruntung nih ada program ini. Oke, ini laporan keuangan yang tadi saya dijelaskan oleh Mas Roni. Intinya teman-teman bikin profit and loss, balance sheet, dan juga cash flow. Terakhir, teman-teman sebelum memberikan dananya butuh berapa, teman-teman kasih tahu juga dong, kira-kira proyeksi pendapatan ke depan gimana gitu. Contohnya di Airbnb ini kan naik terus nih, ya naik terus nih prediksinya, ya naik terus. Nah, setelah ini terjadi, setelah konsumen ini juga membeli dan kemudian penjualan juga meningkat, kira-kira berapa dong? Gimana dong proyeksinya gitu? Bakal dapat berapa nih kira-kira di 5 tahun ke depan gitu? Bakal dapat berapa keuntungan di 5 tahun ke depan? Dapat berapa kira-kira produk terjual di 5 tahun ke depan misalnya? Di tahun pertama, 2, 3, 4, 5. Ini contohnya teman-teman yang dilakukan oleh Airbnb dulu waktu zaman mungkin dia pitching di tahun 2011 gitu ya, atau dia mencari investor, dia lakukan ini juga. Salesnya sekian, average fee-nya $15, nanti revenue-nya diproyeksi nanti akan mencapai sekian. Nah, ini yang teman-teman harus lakukan, proyeksi keuangan. Dan terakhir adalah kebutuhan dana pengembangan bisnis teman-teman sekalian. Nah, di sini ini dari pengalaman pada saat beberapa tahun-tahun yang lalu ya, kalau misalnya ada kompetisi bisnis seperti ini, ada beberapa yang disayangkan pitch deck-nya sudah bagus, proposalnya sudah bagus, tapi konten kebutuhan dananya masih kurang bagus. Kesalahannya biasanya ada di pertama, yakinkan bahwa kebutuhan dana itu selaras dengan rencana pengembangan teman-teman. Pengembangannya ke kanan, kebutuhan dananya ke kiri gitu. Jadi nggak nyambung gitu. Oleh karena itu yakinkan itu selaras. Nah, yang kedua, rencananya yang realistis, jangan yang terlalu wah gitu. Kita ingin ingin membeli ruko yang harganya sekian ratus juta atau sekian miliar gitu, kayaknya nggak realistis. Oke? Dan yang ketiga, targetnya juga jelas, milestone-nya jelas. Yang ingin dicapai nanti dalam program ini milestone yang mana, kasih tahu ke kita. Dan yang keempat, perincian dananya yang mudah dipahami. Jangan bilang bahwa perincian dananya digunakan untuk konsolidasi. Konsolidasi apa ya gitu ya. Misalnya harus diperjelas apakah untuk marketing lah, pembuatan brosur kah, atau apapun itu. Pembuatan website dan sebagainya. Tapi jangan bilang hanya yang general tadi seperti tadi. Rapat gitu ya, atau konsolidasi. Dan yang terakhir, yakinkan urgent dan important gitu. Memang ini benar-benar dibutuhkan. Dibutuhkannya sekarang dan ini penting sekali. Yakinkan bahwa teman-teman lakukan itu. Karena pada saat kita ngelihat, wah ini kalau kita kasih pertumbuhannya juga pasti akan signifikan buat teman-teman sekalian. So yang terakhir adalah urgent dan important. Oke teman-teman, saya rasa itu saja. Ini adalah yang tadi saya jelaskan. Ini merupakan sebuah cerita teman-teman. Ini merupakan sebuah cerita yang bisa teman-teman buat sebagai tadi, untuk kalau mau bisnis pitch ke investor atau ke angel investor atau ke venture capital, apapun itu ya, pemodal, teman-teman bisa gunakan ini. Jadi dengan melakukan ini juga bisa dipakai untuk teman-teman melakukan nanti kalau misalnya teman-teman sudah siap untuk menerima uang dari investor. Yang pertama adalah teman-teman lihat problemnya, yakinkan solusinya benar-benar fit, oke? Dan solusi itu gambarkan dalam bentuk produk. Nah, ini loh Bu, atau ini loh Pak produknya. Dan produk kita ini punya target customer ceritakan ke kita.
Tidak hanya target customer yang tepat, Bu, tetapi ternyata marketnya itu begitu besar. Kasih tahu ke kita. Nah, dengan market yang besar itu memang ada kompetitor, tapi kita berbeda dengan kompetitor lain. Jelaskan itu dengan baik. Dari situ, kok bisa beda dengan kompetitor? Jelaskan dengan bisnis modelnya. Oke, dengan bisnis model yang ini, apa langkah-langkahnya dong? Jelaskan juga dengan milestone yang jelas. Oke, tujuan-tujuan yang jelas. Setelah itu jelas, bagaimana dong caranya? Nah, kasih tahu kita dengan marketing strategi yang teman-teman akan lakukan. Setelah itu, dengan melakukan strategi-strategi yang tadi, coba dong kasih tahu laporan keuangannya dan proyeksinya ke depan, 5 tahun ke depan. Setelah itu baru deh, Bu, Pak, tadi kan udah lihat, itu bisnis saya prospek kan, banyak customernya, kemudian tepat, sasaran, problemnya jelas, proyeksinya sekian, jadi saya butuh kira-kira segini Pak. Gitu. Nah, propose-lah ke program KIBM ini dan berharap teman-teman mendapatkan manfaatnya. Dan pastinya dengan ini saya mengucapkan pribadi, aduh saya sayang banget gitu saya nggak bisa ikut ini karena saya sudah bukan mahasiswa lagi. Tapi saya mengucapkan banyak terima kasih atas upaya pemerintah nih di bawah Pusat Prestasi Nasional dari Kemendikbud membuat sebuah program yang namanya KIBM, kompetisi inovasi bisnis mahasiswa Indonesia. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian. Berharap setelah ini ditunggu saja nanti akan ada pengumuman berkaitan dengan panduan dan saya undur diri. Terima kasih banyak. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dalam masa seperti ini dan teman-teman mahasiswa bisa ikut semua dalam program KIBM ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Ibu Kusni. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Materi yang diberikan narasumber pertama dan materi yang diberikan oleh narasumber yang kedua tadi sudah dirangkum sedemikian rupa menjadi proposal yang bisa dibuat oleh adik-adik semuanya. Dan itu sudah panduannya sangat luar biasa, urutannya nomor 1 sampai nomor 12 tadi sudah sangat ya. Tapi mungkin ada pertanyaan, boleh? Monggo, Bu. Monggo teman-teman. Ada pertanyaan, adik-adik mungkin 2 penanya saja ya. 2 penanya saja, adik-adik yang ada di chat. Ada yang mau bertanya, itu ada Ulfa Mega Putri. Mbak Ulfa Mega Putri. Halo tutok Mas. Host. Iya. Mas Topan. Mas Topan. Ya. Kalau tidak, mungkin sambil menunggu itu, ada pertanyaan yang lucu di Q&A itu mungkin. Perkenalkan, nama saya Fadli Yuzaki dari Universitas Putra Indonesia Padang. Seberapa efektifkah proposal ini mampu mendobrak pembukaan bisnis baru bagi mahasiswa? Sedangkan banyak juga yang mampu berbisnis tanpa adanya membuat proposal. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih banyak Ibu Kusni. Tadi adik siapa namanya? Adik Fadli. Oke, Adik Fadli. Dari Universitas Putra Indonesia Padang. Ya. Adik Fadli, memang kalau kita kan tadi di awal itu sudah dijelaskan bahwa proposal itu adalah kita meminta sesuatu, kita propose sesuatu. Seperti pada saat kalau misalnya business pitch gitu ya, business pitch itu memang dikenal di kalangan entrepreneur atau pengusaha yang dimana dia menawarkan sesuatu kepada customernya gitu. Saya punya produk nih Pak, produk saya begini. Bapak mau beli nggak? Nah itu. Yang ketiga, kalau investor pitch itu Adik Fadli contohnya dia punya bisnis terus kemudian menawarkan kepada investor. Sehingga memang banyak cara sebenarnya untuk berwirausaha. Kalau misalnya memang ada kemampuan dari seorang pengusaha untuk memulai bisnisnya gitu ya, tanpa harus dengan
mengajukan dana atau memang membuat proposal atau mengajak investor masuk, nggak apa-apa juga. Itu yang namanya bootstrapping. Jadi intinya dengan modal yang kita miliki, terus kemudian kita jalani dengan modal yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki, dan kemudian bertumbuh secara generik gitu ya, perlahan. Tetapi ternyata di dalam kenyataannya butuh stimulan gitu, butuh sedikit dorongan gitu, yang kemudian dalam hal ini di program ini bentuknya adalah pendanaan gitu ya, pendanaan. Nah, begitu juga kalau misalnya adik Fadli ini punya bisnis yang kemudian, wah ini kalau misalnya saya ini dengan mesin yang sekarang saya hanya memproduksi 100. Ini customer-nya udah jelas, udah banyak yang minta, saya nggak bisa memenuhi ordernya gitu. Ada satu mesin yang kapasitasnya 2.000 gitu atau 10.000, tapi harganya mahal. Gimana ya caranya? Nah, proposal itu misalnya ya, ini dalam bisnis lain, misalnya itu diberikan kepada misalnya investor untuk masuk ke kita. Nah, dalam hal ini, dalam program ini, berharap teman-teman mahasiswa terbiasa dengan proses pendanaan gitu ya, proses pendanaan atau investment buat UMKM. Jadi di luar sana teman-teman startup yang canggih-canggih itu ya, misalnya ada Bukalapak, Traveloka, Gojek, itu tidak lepas dari bagaimana dia menawarkan juga ke investor. Nah, sekarang latihan dulu nih teman-teman mahasiswa, latihan dulu, mencoba membuat sebuah proposal yang meyakinkan, yang ini merupakan tidak hanya kalau misalnya lolos teman-teman, kemudian ada pendanaan, tidak hanya itu manfaatnya, tetapi teman-teman sudah punya experience, sudah punya pengalaman membuat sebuah proposal bisnis yang bagus, yang kemudian kalau misalnya gagal kita perlu belajar dari apa yang kita lakukan kemarin masih yang kurang ya gitu ya. Dari situ pembelajaran. Jadi karena memang ini tidak hanya semata-mata memberikan kesempatan teman-teman untuk berbisnis, tetapi memberikan kesempatan teman-teman juga untuk belajar. Karena itu yang memang yang paling penting untuk dialami oleh teman-teman, pengalaman gitu. Pengalaman pitching, pengalaman membuat bisnis, dan pengalaman pastinya meyakinkan orang lain. Itu. Mungkin ada tambahan mungkin teman-teman dari panitia atau dari tim KIBM, monggo dipersilahkan kalau ada tambahan. Baik, mungkin Pak Wahyu mau menambahkan? Sepertinya cukup kali. Tadi udah cukup jelas kayaknya. Oke, ada yang disapa di chat room itu ada Bu. Apa? Ada pertanyaan Bu Gusni. Ya. Di chat roomnya banyak sekali ya. Tapi saya bingung itu yang mana. Yang mana, Bu? Satu terakhir Bu Gusni dipilih. Di chat roomnya. Aduh. Ada pertanyaan mungkin tidak di chat room ya, Pak. Susah nih saya melihat. Ada satu lagi nih dari Bagus Santoso dari Universitas Pancasila Jakarta. Laporan keuangan merupakan komponen penting dalam penilaian. Nah, jika dalam 6 bulan itu ada 1 bulan yang laporannya kosong karena offshore mempengaruhi penilaian. Demikian. Oke. Karena apa Bu tadi katanya 1 bulan Bu Kusni? Offshore. Oh, nggak kelihatan. Oke. Jadi kalau berarti ini dengan dengan Mas Bagus ya? Bagus ya. Ya, Mas Bagus ya dari Pancasila. Menarik nih Mas Bagus. Memang kalau di mahasiswa ya? Oh, enggak. 1 bulan berhenti, Mas. Kenapa? 1 bulan berhenti. Oh iya, tadi saya dengar mungkin ada, saya kira ada pertanyaan lagi. Oke, dari Mas Bagus tadi 1 bulan berhenti gitu. Memang tugas utama mahasiswa pastinya ya kuliah gitu. Itu yang pasti pertama. Kita banyak sekali ngelihat kasus-kasus ada yang berhenti dan sebagainya. Tetapi
kita setelah ada laporan keuangan yang berhenti, kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Nah, kalau misalnya memang bisnisnya itu masih dijalankan sendiri, belum ada customer, belum ada pegawai misalnya ya, dan dia sedang ujian, ya pastinya kita juga oke, ini mahasiswa jadi kita maklumi gitu. Dan kita nilai tidak hanya dalam satu aspek sih Mas Bagus. Keuangan itu menjadi salah satu yang memang dinilai, tetapi kita melihat lebih dari itu. Kita ngelihat mulai dari yang tadi pertama, makanya tadi Mas Fajar di siang hari sudah sampaikan, kalau punya bisnis itu benar bisnis modelnya gitu. Bisa kelihatan di mana siapa customernya, apa keunikannya dan sebagainya. Dari situ saja tim juri sudah bisa melihat, oke, seberapa prospekkah bisnis ini? Dalam perjalanannya ternyata ada bolong-bolong dan sebagainya. Mungkin ya pastinya itu akan jadi penilaian, tetapi nggak langsung kita bilang, oh ini jelek, enggak. Tapi kita lihat dulu, ini kenapa ya? Karena mungkin dia lagi ujian atau lagi apa, ya pasti kita maklumi. Jadi itu mungkin jawabannya Mas Bagus. Jadi jangan khawatir, silahkan tulis sesuai dengan proposal yang perusahaan yang dijalankan tulis dalam proposal. Dan yang paling penting sebenarnya kita bagaimana melihat si bisnis itu benar-benar akan prospek di masa yang akan datang, apalagi inovasinya keren banget gitu. Kayak gitu, inovasinya tuh keren banget dan kemudian menyelesaikan masalah orang banyak, wah itu udah keren banget. Tapi kalau dalam prakteknya ada bolong-bolong sedikit, ya nggak apa-apa juga. Itu tidak pertimbangan utama untuk menentukan, Mas Bagus. Begitu, demikian Bu Kusni.